Ya, saudara, selamat malam. Iya, jadi mungkin ada pertanyaannya begini, saudara. Ya, kenapa kok kita ini aneh-aneh? Kenapa kok kita ini melakukan hal yang tidak populer, ya, melakukan hal yang tidak biasa, ya. Biasanya kita itu di mana-mana nyanyi, ya, minimal ada gitar dan lain-lain. Mengapa kita melakukan hal-hal yang, ya, seperti ini? Saudara dan saya pasti pernah mendengar tentang orang Lewi dan imam. Ya. Orang Lewi itu memang para penyanyi, ada juga memang yang para tukang potong hewan dan lain-lain itu di bait Tuhan. Ya, tetapi orang Lewi tidak pernah boleh masuk ke dalam ruang suci, apalagi ruang maha suci. Yang boleh masuk ke ruang suci dan ruang suci adalah kelas imam. Dan yang boleh masuk ke ruang maha suci hanyalah imam besar. Dan itu yang saudara dan saya mesti pahami. Kenapa? Kalau kita menyanyi itu kerjaan orang Lewi. Dan gerombolan orang Lewi, grup orang Lewi itu hanya ada di pelataran bait suci. Tidak pernah ada satupun orang Lewi, sepinter apapun dia nyanyi, ya, sehebat apapun dia mimpin pujian, sebagus apapun suaranya, boleh masuk ke ruang suci. Sehingga apa, saudara? Kalau saudara dan saya lihat sekarang tata ibadah yang sekarang, itu hanya menghasilkan orang Lewi, tapi tidak pernah menghasilkan imam. Ya, karena kenapa, saudara? Orang Lewi kan tidak pernah tidak pernah masuk ke ruang suci. Yang kedua, dia juga tidak pernah masuk membawa korban-korban ke dalam. Karena satu memang tidak boleh masuk. Ya, yang dia boleh apa? Membantu orang-orang yang lagi membawa persembahan untuk dia potong-potong dan lain-lain. Itu kerjaannya, saudara. Jadi dia tidak membawa persembahan. Tapi kalau imam, dia harus masuk dan dia harus membawa persembahan. Ini bedanya, saudara. Dan di persembahan ke ruang ruang suci tidak ada hubungannya dengan uang. Ini yang saudara dan saya harus ingat. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan, ya, persembahan diambil waktu ibadah itu tidak ada di dalam peraturan Musa. Itu dibuat pada zaman Raja Yosia. Di zaman kitab Raja-Raja. Ya, ini yang harus dipahami supaya saudara dan saya tahu perkembangannya. Karena kalau tidak tahu, maka akan bingung dengan pengajaran-pengajaran tentang persembahan. Ya, saudara dan saya harus tahu bahwa memang ada perubahan, saudara. Dari awalnya tidak ada persembahan, tidak ada kotak persembahan. Ya, kemudian di zaman raja-raja dibuat kotak persembahan. Ya, kemudian di zaman Tuhan Yesus, ya, itu masih ada kotak persembahan. Tetapi kemudian di zaman Rasul Paulus waktu dia keliling tidak ada lagi kotak persembahan. Ya, tidak ada lagi kotak persembahan. Kemudian sampai dengan gereja berdiri sampai tahun 777 itu tidak ada lagi persembahan perpuluhan. Itu sejarahnya, saudara, supaya kita mengerti, ya. Nah, jadi sekarang kenapa kita tidak ada pujian? Kenapa tidak ada musik? Paling tidak gitar lah, padahal ada gitar kan. Ada yang bisa main gitar, Pak Ferry bisa main gitar. Ya, saya pun dulu bingung, saudara. Mengapa kok rasanya didorong untuk tidak ada pujian? Ya, kenapa harus mengajar kita untuk menyembah? Ya, kemudian saya baru mengerti, saudara, memang orang Lewi nggak boleh masuk ruang suci. Ya, hanya imam yang boleh ke dalam. Orang Lewi walaupun dia juga keturunan imam, tapi levelnya tidak sama dengan keturunan imam. Ya, ini padahal Tuhan bilang apa? Kamulah imamat rajani. Tuhan tidak bilang kamulah Lewi rajani, kamu imam. Tolong diperhatikan, ayat itu tidak pernah dirubah. Ya, imam rajani. Jadi bukan orang Lewi rajani, tapi imamat rajani, imam. Dan Alkitab bilang, aku akan membuat kamu menjadi bangsa imam. Jadi imam. Jadi bedanya apa, saudara? Kalau kita hanya memuji, kita pakai musik, kemudian WL-nya pinter sekali berkata-kata di mimbar, kemudian kita rasa, waduh, kita dibangun, rasanya kita bisa loncat-loncat. Maaf, saudara, itu tidak menunjukkan seberapa karib kita dengan Tuhan. Kenapa? Seperti inilah baru bisa menunjukkan sebenarnya kita punya rohani berapa karib sama Tuhan. Kenapa? Satu, kalau kita nggak benar-benar karib, kita nggak mungkin bisa nyembah lama-lama. Mau ngomong apa? Kalau enak, mari saudara nyanyikan, saudara-saudara, wah, itu saudara sedang dipompa. Ya, sedang dipompa. Itu terus musiknya begitu hingar-bingar. Ya, banyak, makanya saya sering katakan WL itu banyak sekali tidak lebih daripada seorang DJ di diskotik.
yang kemudian bisa mengatur suasana, membuat orang berjingkrak-jingkrak, mengatur suasana, membuat orang histeris, dan lain-lain. Tidak lebih dari itu. Ya, kenapa? Karena mereka memuji. Saudara tahu di ruang suci tidak ada pujian, di ruang suci tidak ada orang teriak-teriak, tidak ada suara apapun di ruang suci, yang ada cuma bau dupa. Tidak ada suara apapun. Tolong diperhatikan. Ya, jadi kita tidak lagi nyanyi-nyanyi, tidak ada lagi teriak-teriak, tidak ada lagi yang gitu-gitu. Kenapa? Karena di ruang suci itu tidak ada yang seperti itu. Itu hanya di pelataran, ada musiknya full. Saudara, bahkan itu 24 jam. Ya, karena kenapa? Di dalam ruang suci tidak ada suara seperti itu. Makanya ketika imam masuk ke ruang suci, saudara dan saya perhatikan, dia harus membawa korban. Tanpa korban nggak boleh masuk. Jadi saudara dan saya harus ingat, dan itu bukan korban uang. Saudara, ada korban yang harus dibawa. Jadi kalau saudara dan saya jadi Kristen tidak bisa masuk ke ruang sucinya Tuhan, tidak bisa benar-benar rasa hadirat Tuhan, maaf, kalau hadirat di gereja yang dibuat-buat bisa. Saya ngomong terus terang. Kalau dibilang Tuhan hadir di situ, yang sakit sembuh nggak? Nggak sembuh. Kok Tuhan hadir tapi nggak melakukan apa-apa? Betul. Kita mau fair-fairan, saudara. Katanya Tuhan hadir, tapi apa yang dia lakukan? Nothing. Ya Allah, saya rasa saudara hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan di sini. Waduh. Terus semua histeris tuh saya juga rasa, karena disugesti merasa, saudara. Itu tidak menolong apapun, saya mau beritahu saudara. Ya. Nah sekarang lihat, ya, dia harus masuk membawa korban. Jadi kalau hidup saudara dan saya ini tidak ada tanda-tanda berkorban untuk rencana Tuhan, berkorban untuk kehendak Tuhan, berkorban untuk perintah Tuhan, maaf saudara dan saya tidak pernah bisa masuk ke dalamnya. Cuma mengklaim saya rasa hadirat Tuhan. Saya merasa. Ya, itu terlalu, maaf kata, itu tidak objektif, itu terlalu subjektif, saudara. Ya, karena kenapa saudara dan saya perhatikan di Alkitab, semua orang yang masuk ke hadirat Tuhan itu pasti mengalami perubahan. Ya, semua orang yang bertemu dengan Tuhan pasti mengalami perubahan, betul? Dari pikiran Kejadian, kalau saudara dan saya perhatikan, semua yang bertemu dengan Tuhan, didatangi Tuhan, pasti mengalami perubahan. Ya, contohnya Musa didatangi Tuhan, ketemu Tuhan, mengalami perubahan. Betul, saudara? Siapa lagi saudara buka di Alkitab, ada cerita orang yang ketemu Tuhan, pasti mengalami banyak sekali perubahan. Jadi, saudara dan saya memang, ya, waktu saudara dan saya dengar khotbah, itu memberitahu perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan. Tetapi perubahan-perubahan itu, saudara, lebih banyak perubahan arahnya ke lahiriah. Ya, tidak menipu, tidak membunuh, tidak berzina, dan lain-lain. Tapi ketika saudara dan saya masuk hadirat Tuhan, itu lebih dalam lagi, saudara. Ya, kehendak Tuhan di dalamnya. Kehendak Tuhan di dalamnya. Bukan yang lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi masuk harus bawa korban. Jadi kalau saudara dan saya ini tidak pernah ada berkorban untuk Tuhan. Tidak ada korban perasaan. Tidak ada korban waktu bertahun-tahun untuk nunggu janji Tuhan. Tidak ada korban, maaf kata lagi saudara ya, karir. Tidak ada korban, segala macam korban, maaf. Saudara dan saya tidak ada bekal kok masuk ke dalam. Karena semua orang yang masuk harus membawa korban. Kalau dulu Yesus sudah berkorban buat kita, sekarang kita tidak mungkin lagi membawa korban Yesus ke dalamnya. Korbannya siapa sekarang yang kita bawa? Apakah kita sudah berkorban? Pertanyaannya zaman sekarang begitu. Nah, zaman sekarang kan tidak ada pengajaran tentang kita yang berkorban, betul? Bahkan minggu kemarin saya dengar, ya, banyak orang pindah gereja karena ketika dia mulai diajar bahwa ikut Tuhan itu harus berkorban. Bukan korban uang, saudara. Tapi harus ada berkorbanan ketika ikut Tuhan. Dia langsung pindah gereja. Dia bilang, korbannya nggak enak. Ini kisah nyata, saudara. Saya baru dengar. Ya, ini korbannya nggak enak. Di sana nggak pernah ngajar kita berkorban untuk Tuhan. Ya paling diajar korban uang, kasih persembahan. Ya tapi kalau misalnya sebagai istri, ya harus berkorban. Ya. Kenapa? Suaminya masih tidak main-main sama Tuhan. Suaminya maaf kata walaupun sudah pergi gereja 1000 kali, ya mungkin 1500 kali, mungkin sudah pergi gereja ya. Mungkin sudah terlalu banyak lebih daripada itu, tapi nggak mengalami perubahan. Akankah dia berkorban? Tuhan, aku datang ke hadirat-Mu. Sekarang aku berkorban apa? Aku mendoakan dia, bukan mengomeli dia. Itu pengorbanan. Betul? Saudara, kalau ngomeli 50-50, betul? Memang kita kesel kan? Kita juga ada berkorban, itu pegel sama dia kan? Terus kita juga ngomeli dia juga korban perasaan, kita omeli 50-50 bagi korbannya. Ya saudara, betul? Sama dikorbankan dan mengorbankan. Saudara, kemudian apa lagi saudara? Ketika saudara dan saya, lihat, berkorban, kita sedang punya pergumulan, kita sedang punya masalah.
Tuhan tidak seringkali tertarik menjawab masalah kita. Saya mau beritahu saudara dengan jelas. Tuhan lebih tertarik membuat saudara dan saya mengerti hati dia daripada menjawab masalah saudara dan saya. Contoh, kita sedang berdoa, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Kamu doakan si Anu ya, dia lagi susah. Kalau saudara adalah seorang yang sudah masuk level sebagai benar-benar berdoa, saudara pasti akan mengalami ketika saudara berdoa, saudara tidak dijawab, tapi Tuhan suruh saudara mendoakan orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Bahkan dengan jelas nama-namanya disebut. Kalau saudara belum masuk level itu, maaf, saudara bukan pendoa. Cuma orang yang lagi berdoa. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan itu mau menyamakan prioritas antara rencana dia dengan hidup kita. Dia mau samakan. Contohnya, dia mau apa? Supaya ada iman, dia didik iman. Supaya ada ketekunan, dia didik ketekunan. Supaya ada ketabahan, tetap percaya, dia didik. Kalau kita enggak, Tuhan, jawaban Tuhan. Tuhan bilang, kalau aku langsung jawab, ini tidak terbentuk semua, nah. Tapi jawaban Tuhan, tolong Tuhan jawaban. Nah, itu tidak ada namanya pengorbanan. Kenapa? Karena kan kita juga punya kebutuhan, kita punya keinginan, kita punya, maaf kata saya bilang ya, namanya kebutuhan, namanya keinginan, harapan itu semua orang punya. Nggak ada yang nggak punya, saudara. Mungkin orang gila pun ada harapannya. Tapi saya nggak pernah gila, jadi nggak tahu. Ya, dan orang gila juga nggak bisa ditanya, kan? Ya, tetapi namanya makhluk hidup, dia namanya gila, dia juga masih berpikir, kan? Kecuali udah ada pikirannya semua, otaknya mati, tidak ada fungsi, dia geletak. Ya, jadi mayat hidup. Nah, saudara, kita mau lihat apa di situ. Ya. Yang menarik, saudara. Masuk ke ruang itu masih bawa pengorbanan, masih bawa korban. Jadi sekarang pertanyaannya, kita ini sama Tuhan sudah korban apa? Pak, saya punya masalah, loh. Apakah saudara disuruh masuk ke masalah itu oleh Tuhan? Atau karena kesalahan kita? Pertanyaannya di situ. Kalau Tuhan suruh saudara masuk di masalah itu namanya memang berkorban. Tapi kalau kita memang kecemplung dalam masalah, itu bukan berkorban. Memang itu salahnya sendiri. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa ditangkap maksudnya? Nah, sekarang di sini saudara yang jadi masalahnya orang Kristen. Ya. Masalahnya adalah mereka tidak pernah diajar ikut Tuhan itu tidak nyaman. Mereka tidak pernah diingatkan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu yang namanya ikut Tuhan itu tidak enak. Saya rasanya pernah sampaikan itu bulan lalu. Betul? Abraham enak-enak di Ur Kasdim, punya keluarga nyaman hidupnya di sana, bukan lagi kelaparan di Ur Kasdim, suruh ngungsi, dia hidup enak, cuma nggak punya anak, betul? Dan dia pun tidak dibilang dia ngotot berdoa ingin punya anak. Dia tidak ada loh, saudara. Betul? Betul nggak? Di Kejadian 12 cuma Tuhan bilang, maka berbicaralah Tuhan kepada Abraham. Ya toh? Pergilah, betul? Nanti baru kasih anak, betul? Ya, Tuhan tidak bilang, maka sebagai jawaban Abraham berdoa siang dan malam, maka Tuhan bicara kepada dia, Abraham, aku datang. Kalau kau taat, pergi aku kasih anak. Tidak ada, saudara. Betul? Loh, iya apa enggak? Dia hidup nyaman, toh. Cuma satu kurang, betul? Kurang anak doang, betul? Tidak ada kurang-kurang yang lain, kan? Loh, iya apa enggak? Saudara, dia lihat, disuruh keluar. Nah, ketika dia keluar, saudara perhatikan, nyamankah hidupnya di perjalanan? Tidak nyaman sama sekali hidupnya di perjalanan. Betul, istrinya katakan kalau bahasa kasar di Alkitab kan diambil tuh sama si Firaun, betul. Iya tuh, Abimelek ganggu istrinya, segala macam kejadian. Dia pergi masuk Negeb kelaparan. Itukah perjalanan yang dipimpin Tuhan? Itukah perjalanan yang dikehendaki Tuhan? Kan seringkali kita berpikir kalau kita taat diberkati, amin. Di mana ada ayatnya di Alkitab memperkatakan seperti itu? Taat diproses, itu yang benar. Taat dididik, taat diajar, bukan diberkati. Dia pergi, masuk ke Kanaan, sudah sampai di negeri yang Tuhan sudah tunjukkan, kan? Sudah dia pisah dengan Abraham, betul? Pisah toh? Maaf kata, di Abraham pisah dengan Lot, amin. Terus, sudah berdiam di sana kan 10 tahun. Sudah digenapi janji? Belum. Dia sudah pergi ke negeri yang Tuhan sudah tunjukkan. Dia pun sudah 10 tahun dia harus nunggu belum tergenapi, betul? Jadi kalau saudara dan saya maaf, sudah pergi gereja, sudah bayar persembahan, sudah berdoa, sudah rajin bangun malam berdoa. Rasanya sudah toh, harus Tuhan genapi. Abraham sudah sampai ke negeri itu, sudah perjalanan banyak menderita. Langsung terjadi, punya anak? Tidak. Karena sesudah saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, Alkitab bilang apa? Saudara, sesudah kita melakukannya, ya, kita akan mendapat yang dijanjikan. Tetapi antara melakukannya dengan kegenapannya itu ada jeda waktu lama. Itu kata Alkitab. Terus saudara dan saya lihat, saya sering makanya perlu sampaikan ini sama orang Kristen. Ya, selama ini kita sudah terima didikan yang salah, selama ini kita sudah terima banyak hal-hal yang ngawur, saudara. Apalagi khotbah yang bikin senang jemaat, khotbah yang bikin senang orang kaya ngumpul karena dia merasa nyaman. Kalau orang kaya, saudara kasih duit buat mereka tidak masalah. Tapi jangan kasih harga diri mereka diutik-utik. Betul?
Jangan. Terus apa? Jangan sebut-sebut dosa dan kekurangan mereka. Itu tidak menarik buat mereka. Kalau uang gampang kasih, dia berlimpah kok masalah uang. Apa susahnya kalau kita berlimpah abang kasih uang? Betul. Tapi jangan coba-coba, maaf ya Tuhan bilang perlakuanmu sama istrimu. Wah, pasti tidak terima dia. Uang gampang, saudara atau istri. Iya tak? Betul enggak? Kelakuanmu terhadap rumah tanggamu. Waktu yang kau pakai sehari-harimu. Pasti tidak senang. Kalau uang, gampang saya kasih uang, betul. Paling enak kasih uang, saudara. Karena itu tidak menyakitkan perasaan kita. Itu tidak menyinggung harga diri kita. Itu tidak mengganggu apapun kenyamanan hidup kita kalau masalah uang. Baik, kita lanjut. Lihat, Yusuf. Pakai baju maha indah, betul? Saudaranya semua menggembalakan, dia tidak boleh. Betul, dia enak-enak di rumah. Tuh. Hidup nyaman dia kan. Tidak panasan, tidak kena hujan, amin. Sementara saudaranya semua menggembalakan kambing domba, amin. Begitu Tuhan punya rencana, jadi apa dia? Jadi apa dia? Jadi budak. Tidak nyaman. Iya. Coba saudara sebut di Alkitab siapa yang langsung hidupnya nyaman? Ada? Semua orang yang diproses Tuhan hidupnya nggak nyaman. Jadi kalau saudara dan saya sekarang berdoa untuk minta kenyamanan, salah. Saya perlu sampaikan itu sama saudara. Ya, ketika saudara dan saya tetap ngotot maunya kita harus dijawab, maaf tidak akan terjawab. Kenapa begitu lama banyak sekali doa tidak terjawab walaupun kita sudah berdoa berjam-jam? Karena kita berdoa itu bukan semata-mata tujuannya untuk dijawab. Justru Allah memakai kita waktu kita datang kepada Dia untuk bicara banyak kepada kita. Menegur kita, memberitahu kita apa yang menjadi keinginannya, apa yang Dia nggak seneng, apa yang kita harus lakukan. Itu maunya Dia ketika kita berdoa. Saudara, coba perhatikan ya. Ketika Musa masuk ke hadirat Tuhan, apa isinya cuma jawaban? Begitu. Nanti belajar Alkitab. Tidak isinya jawaban, betul? Isinya apa? Keputusan Tuhan. Isinya apa? Petunjuk Tuhan. Isinya apa? Hukum-hukum Tuhan, betul? Bukan cuma begitu datang, tenang anakku, beres masalahmu sebulan depan. Amin. Nuh, ya tak? Segera terjawab, segera tertolong. Enggak. Makanya saya beritahu banyak orang, kalau mau latihan berdoa, pakai weker. Kenapa? Karena kalau kita belum biasa berdoa, rasanya setengah jam itu sudah 5 jam. Saudara, jadi kenapa kita seringkali mau berhenti untuk mendisiplin doa kita? Saya dulu begitu, saudara. Saya disiplin 3 jam ke depan teks, sudah. Nyembah, nyanyi. Pokoknya nggak bunyi, kita stop. Kenapa? Karena kan rasanya cepat mau berhenti, saudara. Cepat mau berhenti. Ya, betul. Kalau doa cepat mau berhenti, amin. Sejajar dengan kalau doa cepat mau dijawab, amin. Betul. Kita tidak menikmati yang namanya duduk di kaki Tuhan. Kita tidak menikmati yang namanya persahabatan. Kita tidak menikmati yang namanya keintiman. Yang kita mau, Tuhan kami mau yang bye-bye tak enteni ya Tuhan. Cepat ya kerja yang baik ya Tuhan. Amin. Gitu lah. Benar. Amin. Makanya kalau saudara tidak biasa nyembah, ketahuan waktu seperti ini ibadahnya. Kenapa? Baru beberapa menit tak habis kata-kata. Kenapa? Karena cuma minta Tuhan, minta Tuhan, minta. Tapi kalau kita sudah aktivitasnya sudah berbeda, kita cuma terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih rencanamu luar biasa. Lain saudara, kita melihat dari sudut yang lain. Kenapa? Kita tidak merasa bahwa semua masalah yang kita alami, itu cara seringkali terpaksa Tuhan izinkan sebagai cara Dia menarik kita mendekat. Karena kalau kita sudah banyak uang, maaf kata, suruh doa, mana bisa lama-lama. Amin. Jujur. Tapi kalau nyanyi teriak-teriak, kita bisa lama-lama karena kita sedang bersuka cita dengan uang yang banyak. Tapi kalau suruh diam di kaki Tuhan lama, menikmati saja berdua dengan Tuhan, itu tidak mungkin. Saya pun gitu. Kalau saya nggak karib sama orang, saya nggak bisa ngomong lama-lama. Saudara. Betul, nggak cocok. Contohnya, adik saya, dia hobinya lain. Saudara. Ya, hobinya off-road. Itu mobil berapa kali ganti mesin. Pergi off-road ekstrim, pulang hancur mesinnya. Lah saya tidak senang yang begitu-gitu. Jadi kalau saya ngomong sama dia tidak bisa lama walaupun dia adik kandung saya. Kenapa? Kami hobi tidak sama. Ya paling pertemuan keluarga ya kita kumpul semua. Tapi nek bisa ngobrol sama dia asik saya tidak bisa, saudara. Kenapa? Ya ngomongnya nanti off-road. Nah, saya tidak cocok ngomongnya. Tapi kalau saya bedil. Pergi Bengkulu nembak. Wah itu bisa panjang ceritanya. Saudara. Wah ngumpul bisa sampai tengah malam sesama teman nembak. Kenapa? Kembali bedanya di situ. Sekarang coba lihat, kenapa seringkali waktu kita berdoa kita rasa beban berdoa, jujur aja.
Doa bukan kenikmatan, bukan kesenangan. Karena memang kita tidak menikmati bergaul dengan Tuhan, kita tidak menikmati dekat dengan Tuhan. Yang kita mau kenikmatan hidup dari Tuhan. Jujur ya. Benar. Saya mungkin kerba keras sekali. Ya, tapi itu faktanya, saudara, orang Kristen itu. Ya kan? Makanya kan hukum yang terutama Tuhan bilang, kasihilah Tuhan. Saudara, ibadah kita menyembah. Saudara, kasih perpuluhan apapun kalau tidak ada kasih itu omong kosong. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, saya mengasihi Tuhan, maka saya memberi. Saudara, kalau saudara dan saya memberi, percayalah bukan uang yang saudara beri sama Tuhan. Kalau saudara cinta. Yang saudara akan beri lebih daripada uang. Waktu kita beri. Perasaan kita beri. Keinginan kita tahan. Kenapa? Yang penting Tuhan senang. Kadang kita sangkal keinginan kita. Ya, kenyamanan kita tidurnya. Kita pilih untuk bangun berdoa. Itu yang kita beri. Ya, itu yang kita beri. Makanya banyak orang, saudara, kenapa saya belum dijawab? Apalagi yang kurang. Bahkan ada yang sudah bilang, Pak, asal saya sudah doa 4 jam loh. Saya tanya, terus detil, waktu doa ngapain? Ya saya nyembah, terus saya diem. Terus waktu diem ngapain? Ya diem. Terus waktu diem ngapain? Diem. Itu keliru. Saudara, nanti di level saudara dan saya sudah peka, baru diem, benar-benar dia mendengar. Kalau belum peka, diam begitu, nunggu apaan? Ya. Nah justru waktu itu tiba-tiba bisa saudara diingatkan si A. Tiba-tiba muncul di kepalanya si A. Nah itu tugas kita doakan. Tapi seringkali kita bilang, aku sendiri butuh Tuhan, butuh ditolong. Aku masuk ke hadirat untuk ditolong, masalahku terlalu banyak. Jangan suruh aku doakan orang. Maka percayalah doa kita tidak akan dijawab. Karena kembali, ketika kita berdoa, Tuhan itu mau menyamakan prioritas. Prioritas kita hidup nyaman. Prioritas Tuhan bukan hidup nyaman, hidup benar. Saudara. Ya, makanya kalaupun kita sudah banyak menderita, walaupun mungkin kita sudah banyak melewati lembah bayang-bayang maut, tapi kalau kita tidak mengalami perubahan, maaf. Didikan itu tetap merupakan gagal. Kita gagal lulus. Ya, semenderita apapun kita, kalau tidak ada perubahan itu tidak menolong. Saudara-saudara lihat orang-orang yang dulu menderita bersama Daud. Halo? Betul? Oke, ketika Daud memerintah mereka nyaman. Betul? Walaupun hidup mereka tidak benar. Seperti Yoab, ya kan? Tapi di hari tua Daud ketika Salomo mau menggantikan dia bilang apa? Bunuh Yoab. Betul? Betul apa ya? Saudara, buka Alkitab. Belajar dari Alkitab, saudara. Ya. Yoab sudah ikut menderita bersama Daud kan. Waktu Daud berperang dia terus menamai Daud kan. Dia banyak menderita, betul. Tapi adakah karakternya berubah ketika dia begitu banyak penderitaan? Dia tidak pernah berubah, betul. Bahkan dia membunuh 2 panglima Israel, betul. Ya, tidak mengalami perubahan. Dia banyak menderita bersama Daud. Tapi penderitaan itu tidak merubah karakter dia. Banyak contoh di Alkitab lagi kalau saudara mau cari. Jadi kalau penderitaan ini tidak merubah kita, maaf, masih sangat lama kita di dalamnya. Tapi kalau penderitaan ini mendatangkan perubahan yang banyak di hidup kita. Ya, kita dulu mengejar duit. Ya, Tuhan juga kita kejar, tapi 50-50 lah. Tapi tidak mungkin 50-50, betul. Dari pagi sampai sore kerja duit, kadang malam kejar duit, betul. Sisa 2 jam beribadah, mana bisa 50-50, betul. Ya kan? Saudara, terus sekarang ketika kita punya pergumulan dan masalah, karena kita berusaha mengejar Tuhan. Tapi bukan mengejar Tuhannya kita kejar, kita mengejar jawaban. Jadi tidak pernah kejar Tuhan. No, kita mau fair. Betul. Waktu dulu kita kejar duit, ya toh, begitu kita mentok, sekarang kita kejar jawaban untuk duit lagi. Lalu Tuhannya kapan dikejar? Walaupun seakan kita kejar Tuhan, tapi yang kita kejar bukan Tuhan, tetapi pertolongan dan jawaban Tuhan. Pribadinya Tuhan nggak urus. Ya toh, maunya Tuhan nggak urus. Prioritasnya Tuhan kita nggak urus. Betul? Ayo jujur. Makanya kita doa boleh berjam-jam. Tetapi kalau kita tidak menjadi rekan sekerjanya Tuhan, seperti di Alkitab bilang. Tuhan bilang, aku mau kau doakan si A. Aku mau kau begini. Nggak ada hasilnya. Seorang yang dekat Tuhan harus menjadi rekan kerjanya Tuhan. Bukan ngerecoki Tuhan. Saudara, saya pun dulu gitu. Kita punya tim pelayanan. Saya ajak mereka pergi pelayanan keliling. Sampai ke Kalimantan kemana. Biaya minta ampun besar ya. Sampai 70-an juta, 80-an juta sekali kita jalan.
Tujuannya apa? Ayo pergi layani. Taunya apa? Mereka lebih sibuk konseling sama saya. Loh ini tim kita ajak pergi pelayanan kok dia konseling terus sama saya. Ini buat tim apa dia begini? Mereka tetap mengutamakan masalah mereka. Mereka tetap mengutamakan keinginan mereka. Ya, makanya saya pernah cerita, saya sudah ke Israel 6 kali bawa rombongan. Seringkali mereka dibawa lebih banyak apa? Shopping. Ya, pergi Mesir, pergi belanja. Ya, memang kayak kaosnya mesin itu, katunnya mesin itu, kapasnya mesin terbaik di dunia. Ya, pergi belanja, saudara. Terus apa? Pergi shopping. Minyak wangi. Kenapa? Karena kami hamba Tuhan dapat komisi nih shopping. Mereka shopping. Setiap uang yang mereka keluarkan kami dapat komisinya. Itu fair. Ya, makanya pernah saya waktu di gereja gantung. Itu loh. Ini kerjanya gembala. Kok selalu pergi Israel? Terus dombanya diapain? Saudara, karena jujur kalau tur pergi Israel itu, saudara, pendeta minimal dapat, maaf kata, $200 per kepala. Itu minimal. Belum sangu lagi dari travelnya untuk per hari. Ada lagi. Kok tahu Pak, saya bawa grup 6 kali kok. Ya, jadi kalau misalnya ini mau ngadakan nanti kita ditanya sama travelnya, Bapak mau berapa per kepala? Ya 200 kah, 300 kah, 400 kah? Jadi misalnya harganya katakan dari travelnya 2.400. Nanti tergantung kita mau naikkan berapa. Travelnya nanya, join sama kita, mau naikkan berapa Pak? 200 dijual 2.600. Kalau naikkan 400 jadi 2.800. Naikkan 600 jadi 3.000. Jadi peserta bayar ke travel 3.000. Tetapi sekian ratus dolar ke kami. Kok tahu bulan 6 kali saya bawa grup kok, saudara? Terus apa? Guide-nya banyak. Seperti misalnya dari Kairo ke Saint Catherine. Itu kan ada padang gurun yang dilewati oleh orang Israel. Ya kan? Guide-nya gak bisa jelaskan. Yang mana padang gurun Sin dia gak tahu. Yang mana padang gurun Paran dia gak tahu. Kok tahu? Bila saya bawa bolak-balik. Terus sama sampai di Israel. Pergi ke shopping. Pergi via Dolorosa, saudara. Katanya jalan salib, betul. Tapi di sana itu toko untuk mereka belanja, saudara. Ya, terus guide-nya tidak jelaskan. Kalau pergi ke Garden Tomb itu makam Kristus secara Protestan. Iya dah. Kalau pergi Holy Sepulchre itu makamnya Kristus secara Katolik. Jadi di Yerusalem itu ada 2 makamnya Tuhan Yesus. Satu secara Katolik, satu secara secara Protestan. Enggak, itu juga enggak jelasin. Ya. Kenapa? Karena kan kalau dijelasin bingung. Masa Tuhan Yesus malam itu dipindah lagi ke sini. Itu tengah malam dipindah. Enggak kan, 2 versi sampai hari ini. Orang Katolik merasa itu di Holy Sepulchre, orang Protestan merasa itu di Garden Tomb. Itu juga, saudara, sampai hari ini tidak ada titik temu mereka. Ya. Terus apa? Kalau pergi ke masuk ke tembok ratapan, itu tidak dijelaskan, saudara, detailnya. Ya, kenapa? Masuk tembok ratapan, maksudnya mereka dibawa turun ke bawah lewat bawah tanah, turun kemana? Tempat orang-orang yang beribadah mandi. Di situ sampai hari ini masih kolam-kolamnya. Saudara jangan berpikiran kolam untuk berenang, itu kolam cuma ukuran 1 meteran. Saudara, cuma segini kecil kolam, 1 orang untuk mandi. Jadi ada kolam-kolam berderet, kolam 1 orang, ya. Terus airnya itu mengalir dari saluran air. Dan di situ tidak bisa berenang, saudara hanya bisa mandi dengan cara duduk atau jongkok, karena airnya cuma segini tinggi. Kolam-kolam untuk mandi itu, jadi mereka jongkok atau duduk siram, nggak tenggelam. Supaya dijelaskan ini loh cara mandinya, jangan membayangkan mereka mandi kayak gini. Itu dijelasin semua supaya ngerti. Terus apa? Dekat situ adalah daerah pertahanannya orang Yebus yang paling kuat. Sebelum Daud menaklukkan Sion, itu harus menaklukkan pemukiman orang Yebus. Dan tidak pernah dijelaskan dan mereka tidak pernah dibawa ke bawah tanah. Saudara, orang Yebus punya rumah aneh. Atas lubang mereka gali ke bawah. Sekian lantai.
Dan di bawah nggak gelap. Karena kenapa? Ini tembus ke bawah, dibikin rupanya ke samping, tembus ke bawah sinarnya, ke samping. Itu semakin ke bawah. Makanya Yosua pun tidak bisa menaklukkan daerah itu. Hanya Daud yang berhasil menaklukkannya. Karena ini loh sistem pertahanannya. Nggak pernah dijelasin, saudara. Kenapa? Pergi ke tembok ratapan, sisipkan kertas doa, masukkan, ikut berdoa. Itu yang terjadi. Ya, terus tidak pernah diajak lagi dari tembok ratapan, begitu masuk pos pemeriksaan pergi kanan. Pergi kiri naik. Ya, supaya kenapa? Mengerti di situ ada jalan raya bekas Romawi. Jadi Yerusalem yang sekarang kita kenal ini tidaklah sebesar yang sekarang ini. Kenapa? Karena ada jalan raya. Berarti kalau ada jalan raya begitu besar itu bukan di dalam kota. Enggak dijelasin. Ya, pentingnya apa? Pergi toko berlian. Iya memang saudara. Nek satu orang peserta aja beli berlian katakan 75 juta, komisinya lumayan saudara. Kalau satu orang kalau banyak. Terus pergi ke Bethlehem. Ya dah. Terus ngapain sana? Belanja. Ya, shopping. Saya sampai pertama kali pergi saya sampai bingung saudara. Ini terrohani tapi kerjanya belanja. Ya. Bahkan kadang tidak mampir saudara. Kalau pergi itu tidak mampir di sumur tempat Musa membuat air asin itu menjadi tawar. Enggak mampir. Ya, kadang naik ke gunung tempat Nabi Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal, tapi tidak ke mata airnya. Kan di atas itu ada mata air. Bagaimana Nabi Elia memotong-motong itu hewan, itu ada tempat cucinya. Tak pergi. Kenapa saudara? Karena ya dibikin populer semua. Dibikin populer, menyenangkan. Orang datang mengambil foto. Saya berkali-kali pergi ya. Begitu turun bus, lari cepat. Nah ini, saya sampai bilang kalau mau pergi tempat yang paling indah itu pergi Swiss. Bukan Israel. Israel bukan negara yang indah. Sekalipun saudara pergi Gunung Hermon. Ya, saya naik Gunung Hermon. Sampai puncak di Gunung Hermon. Ya, diinginnya minta ampun tuh gunung. Nah, indah. Itu batu tok, saudara. Saudara ketemu batu. Ya. Makanya sekarang yuk kita kembali ke kebenaran di sini. Ya. Ayo sebagai orang Kristen. Seluruhnya dikatakan apa? Ada penderitaan. Lihat saudara murid-murid Tuhan Yesus. Matius pemungut cukai bukanlah orang yang baru dipecat dari kantor pajak tempat dia bekerja, betul? Betul. Ketika Tuhan panggil dia lagi di mana? Di rumah cukai dia lagi kerja. Ini orang bekerja, ini bukan pengangguran. Ini orang bekerja punya posisi, bukan orang nggak jelas. Betul? Dipanggil sama Tuhan jadi murid. Saudara, kalau zaman sekarang banyak isinya orang susah, betul? Orang bingung, betul? Nggak jujur aja, yuk. Ya dah. Saudara, terus lihat lagi di Alkitab. Petrus sama saudaranya, Yakobus, ya toh. Terus siapa lagi? Yohanes dan siapa itu? Empat orang doh, ya. Dua bersaudara. Itu kan lagi ngapain? Lagi menjemur apa? Jalannya. Mereka itu bukan. Maka waktu itu Tuhan berjalan di tepi danau. Maka ketemu Petrus lagi menangis. Baru jual. Kemarin minggu lalu jual jala. Dan saat ini baru jual perahu bangkrut. Nggak ada tuh. Betul. Mereka semua punya Ada yang pengangguran di situ? Nggak ada. Ada yang susah? Nggak ada. Tapi mereka kemudian masuk ke ikut Tuhan Yesus. Dan hidupnya susah loh masuk. Betul? Betul. Mau dianiaya terus, mau dibunuh terus, mau diapain terus. Betul? Loh. Terus kalau saudara bilang ikut Tuhan itu nyaman, bahagia, Injil yang mana yang saudara dengar? Kok baca enggak ngerti? Kok baca enggak masuk? Halo? Loh, ayo kita mau fair-fairan, saudara. Betul, makanya kalau sekarang saudara dan saya ini mendapat bagian dididik oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan bagian dari kekudusannya loh, kata kitab Ibrani. Ada loh, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak dididik oleh Tuhan, kita ini tidak menjadi kudus hidupnya. Ya, tidak menjadi kudus. Sehingga apa kelakuan kita yang tidak berkenan kita tetap jalankan. Betul? Betul? Iya dah. Terus apa lagi, saudara? Pemakaian waktu kita sembarangan pakai. Hobi kita sembarangan. Semua sembarangan. Saudara. Ya. Tidakkah saudara dan saya tahu bahwa Roh Allah itu memenuhi segala sesuatu? Loh, segala sesuatu kan?
Termasuk di hobi kita, di keuangan kita, di sifat kita, di semua dong. Tidak. Oh, cuma di keuangan saja supaya limpah. Masalah kelemahan-kelemahan kita, enggak dong. Enggak usah ada roh Tuhan di situ. Betul? Saudara, mari kita mau belajar sungguh-sungguh. Ya, sekarang buka Alkitab. Yesaya pasal 33 ayat ketiga. Ayat 3. Yesaya 33 ayat 3. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerailah suku-suku. Lihat. Saudara, aneh sekali loh. Ketika Tuhan bangkit, bangsa-bangsa lari dan suku-suku bangsa bercerai-berai. Aneh loh. Apa yang terjadi kok bisa seperti ini? Saudara perhatikan. Ya, kalau kita bicara mungkin, itu kan berarti bangsa yang melawan Israel. Itu kan berarti bangsa yang mengganggu kita. Oke lah. Ya, oke lah kalau terjemahkan seperti itu. Tapi kalau yang menarik, saudara, ya, seringkali saudara dan saya ini ingin, ya, Tuhan itu bentuk dia bangkit bertindak, bentuk dia bangkit menjawab, bentuk dia bangkit memperhatikan. Itu semua yang menyenangkan. Betul? Bukan yang menakutkan. Lihat di sini. Suara gemuruh. Saudara. Itu suara bukan yang menyenangkan loh, saudara. Kalau suara gemuruh. Itu suara paling tidak menimbulkan tanda tanya. Kedua menimbulkan ketakutan kalau suara gemuruh yang besar. Betul? Saudara. Lihat. Ya, sering kita bilang, bangkitlah Tuhan, bela perkaraku. Bangkit Tuhan, jawab aku. Tapi sering Tuhan justru bangkit menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena sering dia bangkit itu bukan bangkit mau menolong, bangkit bukan mau mengangkat, bangkit bukan mau menyelesaikan masalah. Tapi dia sering kali bangkit mau menguduskan, mau mengkoreksi, mau memperbaiki hidup kita. Ini yang berbeda. Ya, makanya Alkitab kan bilang, di zaman akhir mereka itu akan mengundang para, apa dikatakan? Para guru-guru yang menyenangkan telinga. Yang menyenangkan telinga gimana? Kristus sudah mati buat kita. Kita tidak ada penderitaan lagi. Yesus sudah bayar semua. Sekarang kita ini hidupnya enak. Amin. Kita sudah ditetapkan masuk surga. Terus kita tidak perlu berubah hidup kita untuk masuk ke sana. Saudara pun katakan, maaf kata, pergi ke luar negeri. Saudara harus berubah minimal makannya. Betul. Loh iya dong. Ya apa enggak? Loh, terus saudara pergi luar negeri cari bakso Malang, di NDI bakso Malang. Minimal adaptasi, betul. Minimal saudara yang senang makan, minimal di sana itu enggak cocok lidah, lidah kita enggak cocok loh. Iya apa ya? Betul. Saya kan pernah cerita sama saudara. Saya bawa grup itu, ya. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kenapa ini kok makanannya cuma sekali Chinese food? Lah ini di Timur Tengah ya. Nek saudara mau pergi cari Chinese food, turunnya ke Congkok. Dari pagi, siang, malam saudara makan Chinese food. Betul? Lah keliru loh. Carinya Chinese food. Ini cuma sekali. Lah ini kita ini di mana? Ngamuk saudara. Ketahuan jarang keluar negeri atau nggak pernah keluar negeri. Ya, dan yang ngamuk siapa? Pendeta yang ikut saya tur. Saudara. Padahal pendetanya itu waktu saya kalau ngomong nggak enak saudara. Dia janji sama travelnya, saya punya sekian orang. Sampai harinya nggak ada satupun saudara. Tapi tiket sudah dipesan atas nama dia. Tapi tidak ada. Kan kalau pendeta itu, saudara, dia bisa bawa tur kalau jumlah orangnya cukup. Ya, dia tidak ada orangnya, saudara. Tapi yang luar biasa adalah pemilik travelnya. Ya sudah nggak apa-apa, 4 orang loh, saudara. Ya, terus apa? Sampai sana dia yang panas-panasin orang. Kok ini makanannya enggak ada? Cuma sekali tok Chinese food katanya sehari. Lah iya, terus maunya berapa kali Chinese food? Lah ini Timur Tengah ya? Betul. Lah nek saudara sekarang tinggalnya di Malang, betul? Terus mau makanan Medan semua, ya susah loh, pergi Medan sana. Amin. Loh, itu pun perlu penyesuaian. Nah, kita saudara dan saya sekarang katanya mau masuk surga. Di bumi ini disesuaikan dulu sifatnya, semuanya disesuaikan. Loh, betul apa enggak? Kalau enggak sesuai nanti sana kan enggak cocok, betul? Iya apa enggak? Iya apa ya?
Saudara, ini yang seringkali pokoknya nanti mati, pokok melek masuk surga. Pendetanya bilang, kita percaya dia sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Apa itu? Tanyai pendetanya, Om lihat toh. Ya, enggak jelas. Itu cuma bahasa basi, saudara. Ya, yuk, sekarang lihat. Ketika waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa. Dan bercerailah suku-suku Lihat, saudara. Ya. Kadang-kadang kita terlalu berani mendekat Tuhan. Karena kenapa? Saya anakmu, saya ngalami begini, tolong. Kita datang dengan keberanian karena kita menuntut janji Tuhan. Kita datang dengan sikap percaya janji yang bersifat Tuhan yang akan memberi. Tetapi kita lupa firman Tuhan juga berisi perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Kita ingin hidup kita dirubah Tuhan dari segala hal. Tetapi adakah kita mengadakan perubahan dalam segala hal? Sering tidak. Betul. Saudara, sering tidak. Kita hanya ingin Tuhan angkat aku, kasih ke duit lebih banyak. Kasih. Nah Tuhan bilang, kalau aku juga ingin engkau harus lebih begini, lebih intim dengan aku, lebih bersemangat dengan aku, lebih cinta aku. Ya ini sudah cinta Tuhan. Nah, yang namanya cinta, saudara. Namanya cinta itu datang hanya untuk bertemu, betul? Bukan datang yang pinjem sik kasbon boleh. Loh, itu bukan cinta, itu namanya memanfaatkan pacar, betul? Loh iya apa enggak? Nah, kalau perempuan senang nggak digitukan misalnya, yang aku jemput ya, tapi nanti kamu yang bayar ya. Loh, rasanya nih dari awal aku terus yang bayar. Loh, mau nggak pacarnya gitu? Enggak kan? Betul. Loh, iya apa enggak? Sekarang jujur, sudah timbal balik enggak kita sama Tuhan? Ya sudah berkorban. Kita sudah berkorban berapa banyak? Ya saya sih korban sih Tuhan. Amin. Rasanya ini sudah banyak, amin. Tuhan bilang itu bukan berkorban, salahmu dewe. Amin. Loh, iya apa ya? Jujur saudara, yuk kita kembali ke sini. Ya, larilah bangsa-bangsa. Jadi saudara, ketika Tuhan bangkit, mereka muncul menjauh. Kenapa? Mereka hanya ingin bentuk kebangkitan Tuhan itu berupa pertolongan, berupa berkat, promosi, pengurapan, apalagi percepatan. Kan tahu 3 khotbah yang zaman ini, 1 terobosan, 2 apa? Percepatan, 3 Tapi ketika Tuhan bangkit dengan kekudusannya, seringkali, kalau negur ya moh aku. Betul, kalau mengkoreksi moh, kalau khotbah keras ndak wes. Amin. Menjauh tuh. Tapi kalau saudara hadirilah ibadah, diselesaikan segala masalahmu. Saudara, Alkitab bilang di zaman akhir akan semakin buruk, kok bisa selesai masalah. Halo. Baca Alkitab enggak? Alkitab bilang di zaman akhir akan ada kesusahan yang luar biasa, bahkan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijajah. Kok bisa lepas dari masalah, bebas? Dong berarti firman itu batal dong. Loh. Betul. Ada nggak pengurapan membatalkan firman? Nah, ada. Saudara, api Alkitab bilang mereka akan mengundang guru-guru yang menyenangkan telinga. Saudara punya telinga disenangkan, belum tentu hidup saudara disenangkan loh. Betul? Belum tentu hidup itu Kemarin saudara, datang ke ibadah kami, orang yang waktu pendeta itu datang mengkhotbah dan menubuatkan dia. Karena nubuat itu dia kehilangan 50 miliar. 50 miliar. Bukan 50 juta. Bukan 500 juta. Bukan 5 miliar. 50 miliar. Saudara, kemarin datang ke ibadah kita hari Jumat dan Sabtu. Ya, saya nggak bisa cerita detailnya sama saudara. Tapi dinubuatin. Kamu mesti invest ini, kerja ini. Terus? Kerjasamanya sama siapa? Sama pendeta yang menubuatkannya. Ini kisah nyata. Terus lenyap 50 M. Nggak jadi angin. Ketika dia tuntut pendeta itu punya pertanggungan jawab karena joinnya sama pendeta itu hilang. Nggak mau ketemu. Pendetanya tinggal luar negeri. Tiap dia datang pendeta itu menghilang. Tiap datang menghindar. Enak. Jadi apa? Ketika saudara dan saya mendengarkan yang menyenangkan telinga, belum tentu hidup saudara kemudian jadi senang. Buktinya orang itu kehilangan 50 miliar. Datang dengan istrinya, saudara. Ya terus mau apa? Mau langsung doakan supaya uangnya balik? Enggak. Kalau seseorang bisa ditipu dengan masalah keuangan, berarti dia punya ketamakan. Titik. Selesai. Gampang dong. Kalau sampai tertipu misalnya, Anda dapat hadiah, dia gupuh, panik. Ya toh? Dia
Tamak, kalau dia udah tamak, tenanan taihi. Gitu. Dia mikir, bener ndak sih kok ada orang kasih saya hadiah. Gitu. Kalau dia ndak tamak, tapi kalau dia tamak, ini cara Tuhan memberkati saya. Terima kasih, ini jalannya. Kena tipu, dia bodoh. Saudara, ini banyak loh, bukan 1, 2, saudara. Ya, ini 50 miliar loh jumlahnya. Lumayan loh uang itu, saudara, 50 M. Betul. Kalau kita punya 50 M, kita taruh di bank. Saudara, lumayan loh bunganya. Ya, sebulan itu berapa puluh juta itu kalau 50 M. Kipas-kipas, saudara. Amin. Bila pensiun dini. Itu, saudara. Ya, dia cari, dia berangkat ke sana. Ternyata itu menghilang. Berangkat hilang, carinya gimana dia? Dia tinggal memang di negara itu sama kayak kita dicari ke Semalang. Lah kita kan bisa aja tinggal di rumah sebelah sana aja, orang nggak tahu dia pendatang. Ya, kita tinggal 2 hari 3 hari di rumah teman kita tinggal atau di villa di mana nggak tahu loh. Atau low cost bola balik sudah berapa keluar negeri. Lu buat yang indah, saudara. Betul. Terus hasilnya kehilangan. Jadi sekarang yuk, larilah bangsa-bangsa. Ada waktunya Tuhan bangkit dengan kekudusannya. Ada waktunya Tuhan bangkit dengan, kalau Alkitab bilang, tali pengukurnya. Dia mau mengukur betul berapa lurus bangunan rohani kita. Atau bengkok, condong ke sana, condong kemari. Condong ke sangat duniawi, condong ke materi. Atau lurus tegak ke kerajaan Allah. Ada tak? Kalau saudara baca. Tuhan membawa apa? Memasang tali pengukur. Diukur saudara itu, tali itu. Dia bangkit, jangan bangun ketika dia bangkit apa? Berkat. Jawaban. Halo. Cekta. Ya, terus dan bercerailah suku-suku bang. Saudara, akan ada waktunya ketika Tuhan itu bangkit dengan kekudusannya. Ya, kesatuan-kesatuan institusi Kristen itu akan pecah belah tidak karu-karuan. Kenapa? Ketika Tuhan belum bangkit membereskan ketidakkudusan, semua rasanya bisa bersatu. Semua tidak kelihatan buruknya. Tapi ketika Tuhan bangkit, buruk jahatnya mulai terungkap. Kalau saudara suka Facebook, Instagram, saya kasih tahu, baca di situ sendiri. Saya tidak punya Instagram, saya tidak punya Facebook. Cuma bikin hati saya kotor kalau baca. Cuman kadang teman, kok gini loh tuh, dikirim screenshotnya. Nih loh, aduh kayak gini. Kenapa dulu bersatu, dulu tim, sekarang saling caci maki di Instagram, di Facebook, sekarang saling sumpah serapah. Mereka bercerai-berai ketika Tuhan bangkit. Ketika Tuhan berdiam diri, mereka bersatu. Tapi ketika Tuhan mulai bangkit, mengadakan penghukuman, mereka sekarang kelihatan aslinya. Ya, kalau saudara tidak percaya, saya kasih. Gampang kok. Saudara punya Facebook tuh. Tak kasih namanya, cari Facebook. Ikutin dah semua. Ya, saya kasih Instagramnya, saudara ikutin semua. Tapi saya nggak punya akun Instagram, saya tidak punya akun Facebook. Teman-teman yang sering ngomong ke saya. Ini lupa kelanjutannya kasusnya. Ini lupa kelanjutannya. Waduh, saling caci maki yang tidak layak buat orang Kristen. Itu katanya orang kudus. Sekarang isinya saling fitnah di dalamnya. Ya, ketika Tuhan bangkit dengan kekudusan, dia mengadakan penghukuman. Maka kesatuan-kesatuan yang tidak benar itu akan dihancurkan. Seperti dia menghancurkan Babel pertama kali. Banyak kesatuan-kesatuan yang tidak kudus karena kita bisa bersatu karena kepentingannya bersama. Tapi ketika Tuhan bongkar, akan terjadi perpecahan. Akan kelihatan semuanya. Ya, kita akan tunggu tahun ini. Banyak yang Tuhan akan ungkapkan, banyak perpecahan, banyak bongkar-bongkaran. Ya, saling bongkar yang selama ini saling tutup-tutupi, bersatu dan lain-lain, kita akan lihat. Ya, tapi saya nggak ngomong, maksud nanti kalau sudah terjadi baru saya bilang ingat, dulu saya pernah ngomong gitu. Nah, ini salah satunya. Ingat, nanti ini salah satunya. Sebentar lagi saudara, ini kan sudah bulan 8 jalan, betul? Nggak lama. Kita akan lihat. Ya, jadi baik. Sekarang kita mau perhatikan. Saudara bisa menyanyi dengan iringan musik 1,5 jam di ibadah. Belum ada tanda saudara punya kekaripan dengan Tuhan. Orang Lewi tidak boleh masuk, ingat, ruang suci. Hanya imam yang boleh masuk. Dan imam kalau masuk tidak boleh bawa duit dan bawa apapun. Dia bawa persembahan.
Dia bawa korban ke dalam. Jadi kalau hidup saudara dan saya sampai hari ini belum ada tanda berkorban untuk taat, berkorban untuk Kristus, menderita untuk Tuhan. Ya, rasa sakit karena nurut Tuhan, maaf, belum bisa masuk. Walaupun saudara masuk, saya rasa hadirat. Sebentar, saudara rasa enggak masuk loh. Betul? Saya rasa panas belum tentu saya di dalam api toh. Amin. Ya toh, lain toh. Saya rasa panas, bisa apinya di mana, matahari di sana jauhnya pun di sini bisa kalau siang panas sekali. Ayo kita mau perbaiki saudara. Ya Tuhan mau orang-orang yang berbaul karib dengan Dia. Bukan orang-orang yang cuma ngaku ikut Dia tapi hatinya sangat jauh dari Dia. Bukan orang-orang yang ikut Dia tapi tidak mengenal hatinya. Saudara, ya saya pun saudara di persekutuan kan kadang-kadang orang yang ikut kadang tidak mengenal hati kita. Mereka sibuk hanya apa? Saudara, kadang ya itu, saudara. Kadang membypass aturan. Ya. Ya kadang saya lagi ngomong sama orang dia potong langsung karena dia punya kepentingan. Kan itu tidak sopan, saudara. Ya ketika saya ngomong dengan ada orang misalnya dia sedang tanya apa, saya sedang jawab. Dia cut, kenapa? Karena dia sedang. Kadang saya bilang Tuhan, dia tidak mengenal hati saya kan. Walaupun dia ikut. Sama dengan kita. Kita mungkin ikut Tuhan. Tapi kenal ke hati Tuhan. Seringkali gak jelas. Saudara punya anak. Tapi anak saudara gak pernah ngerti. Hati saudara pasti gak nyaman. Betul? Iya. Pasti gak nyaman. Contohnya. Saudara kepingin anak ini lebih belajar baik-baik. Dia gak pernah mau belajar baik. Dia gak kenal hati. Betul? Loh iya Pak ya. Ketika saudara marah dia paling bilang. Papa cerewet. Atau mama cerewet. Padahal maksud kita supaya dia belajar baik-baik kan. Dia sekolah baik. Dia masa depannya bisa lebih baik. Daripada dia putus tengah jalan studinya. Tapi buat dia cerewet. Banyak ngomong. Dia tidak mengenal hati orang tuanya. Kalau kita ikut Kristus kita tidak kenal hati Kristus buat apa. Betul. Saudara. Udah cukuplah kita memperlakukan Kristus itu sebagai Yesus itu sebagai jin Yesus. Untuk menambah kekayaan. Menolong dalam segala persoalan. Cukup sudah. Dia raja. Saudara. Tugas raja, saudara perhatikan. Memerintah umat. Kalau nolong-nolong umat itu bukan apa raja. Mungkin dia bagian petugas. Maaf kata. PMK. Pemadam kebakaran dia. Nah, ada kebakaran di umat Tuhan. Betul? Ya, saudara. Dia raja. Saudara. Tugas kita mentaati. Tugas kita mentaati dia dan mengerjakan apa yang dia suruh. Ya makanya sekarang ayo pengikut Kristus yang mengerti hati rajanya. Pengikut Kristus yang mengerti hatinya. Mengerti hatinya, jangan yang lain-lain, saudara. Ya. Ayo kita mau belajar. Melayani itu berikan contoh ketaatan, bukan contoh kesuksesan. Ya, habis ibadah dia bilang, "Pastor saya mau kasih mobil." Tuhan itu saudara sudah sentuh hatinya. Ya, bukan itu tujuannya melayani. Tujuannya nyenangkan Tuhan. Tujuannya nyenangkan Tuhan. Nek dikasih bonus ya baik. Nggak kasih bonus ya memang saya ini tugasnya menyenangkan bos saya. Titik kok. Saya tidak ngamuk saudara ketika saya lihat atau saya kepingin. Saya tidak bilang ayo Tuhan kirim. Tidak pernah saya doa sekalipun Tuhan kirim. Gerakan anak-anakmu kirim. Tidak pernah satu kali pun saudara. Ya, saya kepingin saya diam, tidak pernah aku bawa ini keinginanku. Loh, Tuhan bilang masuk hadiratku bawa korban lo ya. Betul? Masuk ruang suci itu korban. Bukan ini loh Tuhan, aku kepingin yang kayak gini. Nah, Tuhan bilang keliru anak ini kalau begini, betul? Berarti dia masuk mana ini nek gitu? Halo. Jadi sekarang ayo. Berdoa tidak salah, minta tidak salah. Itu di pelataran. Masuk ruang suci nggak ada minta. Dan hanya bisa masuk ke sana kalau berkorban untuk Tuhan. Ya, saya kan cinta sama saudara. Ya, anak rohani saya dulu maaf. Itu kalau kasih gereja itu 100 M dia kasih. Enggak dikasih dia kasih. Ketika dia tanya saya, Pak Asen, perpuluhan saya harus kemana? Saya bisa jawab loh, ini Bapak rohani. Sekian tahun saya sampaikan pesan Tuhan sampai perusahaannya menjadi super begitu besar berlipat-lipat. Bisa ke sini. Saya bilang, ketika dia bilang kemana? Kau digerakkan kemana bawa ke situ.
Kalau digerakkan bawa ke gerejamu, bawa ke gerejamu. Titik. Kalau mau, makan di mana, bayar di mana. Ini. Loh dia tidak kasih kecil loh saudara. 1 bulan minimal dia kasih 2 miliar loh. Tidak pernah sekalipun saya ngomong kasih saya. Kenapa jangan jadi GHC? Betul? Nggak boleh. Nyampaikan pesan Tuhan. Nak aman sembuh, bayar. Betul? Saudara pergi ibadah, saudara tambah sukses, bayar. Perpuluhannya di sini. Karena kami yang buat engkau sukses, kami yang doakan engkau sukses. Itu GHC. Duh. Iya loh. Iya. Saudara, iya. Saya pun waktu dia bilang, Pak Hasan saya mau kasih mobil. Saya tanya Tuhan, terima nggak dari dia mobil itu? Tuhan bilang, ambil. Tuhan nggak bilang, iya terima. Bukan, ambil. Ya sudah siap. Jadi, ayo. Sekarang. Saya sudah berdoa. Tapi itu masuk ruang suci atau cuma di pelataran berdoa minta-minta. Kalau masuk ke dalam, kita berkorban. Bisa korban waktu untuk Tuhan. Korban perasaan untuk Tuhan. Menderita untuk kehendak Tuhan. Amin. Itu baru bisa masuk. Kalau enggak, maaf saudara nyanyi-nyanyi, saudara nangis-nangis, itu kau nangis dirimu sendiri, susahmu sendirilah. Bukan nangis karena Tuhan, aku masih jauh dari padamu. Aku masih banyak belum mengerti kehendakmu. Nangisnya beda loh saudara. Betul? Loh, kalau anak nangis bilang, Pak aku minta ampun Pak ya, aku sering nakal. Sama nangis, enggak lulus aku ujian. Nah itu nangisnya beda, walaupun air matanya sama. Bukan terus air matanya agak keruh kalau begini, yang ini air matanya kayak apa namanya, kayak hitam. Enggak, air mata tetap bening gitu, amin. Betul sudah. Air mata kayak mutiara. Iya. Ayo sekarang kita belajar masuk ruang masukinya Tuhan. Ya, masuk ruang suci dulu, masuk ruang masuki. Masuki nanti levelnya beda. Yaitu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa mendengar dia. Itu masuk ruang masuki. Zaman sekarang pergi ibadah ya pulang pendeta aja punya mulut dia dengar. Ya kan? Doa di rumah ya dia tidak pernah dengar Tuhan bicara. Itu apa Kristen begitu? Nah. Pak itu kan perjanjian lama, saya bisa bukakan saudara ya di perjanjian baru. Bahwa semua yang dibuat oleh Musa di perjanjian lama itu adalah gambaran ibadah kita sesudah Kristus. Ada yang dibuka kitab Ibrani semua. Itu penjelasannya di dalam. Ya, kalau ibadah kita cuma tidak ada kekarifan, ibadah kita 10 ratusan tahun ikut Tuhan, tidak pernah masuk ruang maha suci, buat apa? Kita mau belajar. Ya, makanya saya sudah bilang, saya kepingin persekutuan semua, goncangkan saja Tuhan. Ya, supaya kenapa digoncangkan? Ya, seperti saudara orang bukan ngayak. Mengiring. Bukan, satu lagi. Menampi. Iya, menampi. Bedanya mengayak dengan menampi jelas. Kalau menampi, saudara barang ditampi supaya yang pilihan jatuh ke tempat yang seharusnya jatuh. Betul? Itu nampi dong. Kalau ngayak, saudara ngayak tepung yang pilihan jatuh. Yang di atas pikiran. Betul apa enggak kalau ngayak tepung? Nah, iblis itu mengayak kata Alkitab. Bukan menampi. Makanya ini saudara lihat terjemahan bahasa Inggris ya. Kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggrisnya. Waktu Tuhan bilang, Simon, Simon. Iblis menuntut untuk menampi. Bukan. Iblis berusaha untuk mengayak kamu. Lihat, tepung diayak supaya yang pilihan jatuh, yang rosokan di atas. Betul apa enggak? Nah, iblis kerjanya gitu. Yang pilihan yang jatuh, yang rosokan enggak perlu jatuh, yang brengsek hidupnya tetap akan di atas. Itu kalau iblis kerja. Kalau Tuhan beda, dia menampi. Betul? Supaya kenapa? Yang benar itu tetap kembali ke... Loh, kalau nampi gitu tuh. Ya apa enggak? Terus gimana? Kalau yang sekam ketiup angin. Terus kalau yang gandum atau katakan beras, dia kembali jatuh ke tempatnya semu. Iya. Saudara, tujuan Tuhan juga saudara menampi supaya kenapa? Lihat kita punya hidup ini kembali ke dia atau? Iya, aku datang kepadamu karena lagi susah Tuhan. Tak ada seorang pun bisa menolong. Terus, kalau sudah aku tidak butuh pertolongan, ya kapan-kapan sempat ya Tuhan ya, maklumlah Tuhan ya. Amin. Saudara, ya sudah kita berhentilah kayak Kristen seperti ini. Susah cari Tuhan. Ya, carinya pun maksa-maksa Tuhan. Ayolah sekarang Tuhan, ubah aku terus. Supaya kenapa? Ingat orang yang berhak nanti hidup kekal sama Tuhan, kan orangnya sudah dipersiapkan. Nih sekarang tidak adaptasi terus mau hidup di surga, kerjanya cuma ngomel, kerjanya tidak tekun doa. Terus di surga mau ngapain? Saudara pikir jalan-jalan toh, keliling-keliling ke rumah tetangga tuh itu tukar informasi gitu. Enggak toh.
Loh, di surga coba saudara lihat dari kitab Wahyu. Ada enggak orang ngobrol-ngobrol, cerita-cerita? Enggak ada, mereka ngapain? Kerjanya nyembah, muji, nyembah. Itu tahu ceritanya? Ya apa enggak? Nah, terus kalau sekarang di dunia ini nyembah muji enggak bisa ya? Cuman tahan nih setengah jam, habis itu sepi. Terus mau di surga dari kekal ke kekal memuji, paling bilang, Tuhan aku salah masuk rasanya Tuhan. Kirimkan aku aja, ya toh. Ayo sekarang kita adaptasi. Tidak mungkin orang masuk surga kalau tidak memang rindu sama Tuhan. Ngapain dia ketemu Tuhan kalau tidak kangen? Loh saudara ngapain nikah kalau tidak cinta, betul? Loh, betul apa enggak? Dulu saudara nikah itu karena cinta, amin. Karena ingin sama dia selamanya, betul apa enggak? Lah kalau sekarang tidak cinta terus ingin ketemu hidup berdua selamanya, mana enak, amin. Cinta ya kadang-kadang rasa tidak enak kok, amin. Loh iya toh, yang kita sudah nikah tahu toh. Yang namanya berantem, beda pendapat, ngomong panas, amin, tersinggung, salah paham kan tahu. Betul. Saudara, kecuali kita ini anak puber umur 16 pacaran, tidak tahu yang gitu-gitu. Wih, lagi, udah anak karu-karuan yang umur-umur segitu, saudara ya. Tapi yang sudah nikah tahu toh. Cinta itu juga kadang menyakitkan. Amin. Cinta itu juga bikin pegel, ya dah. Cinta itu juga bikin napas sesek. Amin. Tahu. Saudara. Makanya ayo sekarang kita mau berubah. Kita mau berubah. Saya pernah kasihkan sama saudara. Lihat iklannya, iPad. Enak rasanya kalau pakai itu, saya nggak perlu bawa Alkitab yang tebal itu. Karena kalau saudara tahu dulu kan saya bawa Alkitab tebal gitu, terus bawa konkordansi lagi. Karena nih Tuhan bilang bunyi ayatnya begini lah. Saya nggak hafal di mana dia. Cari di konkordansi. Tebel, baunya segini kemana-mana kayak profesor. Terus saya bilang kalau pakai itu kan enak, langsung cari ketik keluar. Kan nggak lama orang ngasih saya punya iPad. Terus karena saya juga nulis buku kan udah 9 buku saya yang terbit itu, saya mau kemana-mana masih bawa laptop kecil daripada yang besar-besar berat-berat. Ya, dikasih orang persis titik komanya yang saya mau. Persis titik komanya yang saya mau. Kata saya tidak mau nih selain merek Sony. Persis titik komanya. Itu cuma mikir tok loh. Tidak, Tuhan, hambamu butuh untuk pelayanan. Tidak ada. Saya tidak pernah bilang hambamu butuh untuk pelayanan. Tidak usah jual-jual kata pelayanan. Tidak usah. Tidak pernah. Ya. Pertama BB keluar Indonesia kan BB 9.000. Pertama masuk yang terkenal. Memang sebelumnya ada tipe-tipe lain. Pertama Beoming Peng. Saya dapat. Bukan sebiji lagi, banyak lagi saya dapat. Saya cuma lihat loh iklannya. Oh ada HP baru namanya BB. Mbak gitu tak loh. Saudara, waktu orang itu mau kasih pun saya tidak mau. Kan dia keluar. Ini loh Pak Asen mau. Saya masukin kantong saya. Gede banget di kantong. Mama. Terus dia bilang, saya baru kemarin beli 5 loh Pak. Oh ya, ini kamu beli 5 ya Pak, wis kasih aku ambil enggak apa-apa. Dia belinya banyak loh. Semua saya pikir tok dapat, Ya, mobil itu saya pikir tok. Saudara, 8 bulan lalu saya pikir mobil itu. 8 bulan lalu. Kok ingat Pak Hasan? Ingat aku titik komanya. Ya, cuma wah enak. Gitu tok enggak saya kubawa Tuhan. Lihatlah hambamu. Ya, hambamu sudah melayani 20-an tahun. Tidak, saudara. Selesai tidak pernah aku doa. Tidak pernah aku minta. Tidak pernah aku sisipkan dalam doa sekalipun. Ya. Tiba-tiba berapa hari lalu tuh? 4 hari lalu. Pasien. Persis yang saya mau. 8 bulan lalu. Tidak pakai doa. Kenapa? Hidup kita inilah kehidupan doa, yaitu orang yang mau prioritasnya dicocokkan sama prioritasnya Tuhan. Orang yang kehidupan doanya benar itu adalah orang yang mau ngerti hati Tuhan. Orang yang kehidupan doanya itu benar, rohaninya benar, yaitu rohnya mau dengar rohnya Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Tidak boleh, saudara. Kenapa? Memanfaatkan kejabatan pelayanan, memanfaatkan pekerjaan Tuhan, mengatasnamakan macam-macam. Nah, kita hidup benar, Tuhan pasti sayang, betul. Saudara pun yang punya anak, coba anak itu belajarnya benar, tidak nyakiti kita, betul. Kita tidak punya, kok ingin beri, apalagi punya, betul. Iya dah. Saudara, kita ayolah cari hati Tuhan. Selanjutnya gampang.
Nek berdoa cuma nunggu Tuhan jawab. Kita belum masuk hadirat Tuhan. Tapi nek berdoa, aku berkorban. Tuhan. Aku rela diproses. Aku rela ngalami jalan ini. Aku rela dimasukkan dan harus menjalani ini. Itu baru boleh masuk hadirat Tuhan. Karena masuk sana cuma boleh bawa korban. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara tidak bisa teriak-teriak di orang suci. Ya, tidak bisa loncat-loncat di situ. Apalagi memproklamasikan iman, ayat, dan lain. Tidak ada. Ingat itu. Ya, kita mau berubah. Ya, kita akan doa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada, selesai. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Ketika engkau bangkit, kekudusanmu semakin dinyatakan. Ketika engkau bangkit, kehendakmu semakin dipaparkan, diungkapkan kepada anak-anakmu. Jadikan kami orang yang semakin berani mendekat. Bukan malah menjadi kecewa dan lari. Ataupun takut. Malas ketika Tuhan semakin menyatakan kehendakmu dan keinginanmu. Kerinduanmu. Terima kasih. Rohmu yang kudus terus menuntun kami untuk semakin mendekat. Terima kasih. Dan ketika Tuhan bangkit. Semua persatuan yang jahat. Semua kesatuan yang najis. Akan dibubarkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.